Selamat hari Minggu, Ibu Bapak Saudara, berjumpa kembali kita di dalam ibadah hari Minggu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah hari Minggu saat ini kita boleh bersama-sama diajak untuk merenungkan akan perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nah, Ibu Bapak Saudara, salah satu poin penting yang dinyatakan oleh Alkitab bagi orang percaya adalah tentang berita bahwa Tuhan itu baik dan dalam kebaikannya rancangan Tuhan dinyatakan kepada dunia sebagai rancangan keselamatan. Nah, bukankah dalam kisah penciptaan Tuhan mengerjakan keselamatan itu dengan menghadirkan tatanan yang harmonis dari tengah-tengah kekacau balauan? Bukankah keselamatan itu juga yang dinyatakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan akan menghadirkan pendamaian dimulai dari pemanggilan Abraham memilih umat Israel sampai berpuncak pada pribadi Yesus Kristus. Dan bukankah keselamatan itu juga yang nantinya akan digenapi ketika langit dan bumi yang lama yang tercemar oleh dosa akan mengalami transformasi menjadi langit baru dan bumi yang baru. Inilah rangkuman dari seluruh isi Alkitab, memberitakan Tuhan yang baik yang mengerjakan keselamatan bagi kita dan dunia. Dan karena rancangan Tuhan adalah menghadirkan keselamatan, maka kita pun dapat mengimani bahwa seluruh peristiwa kehidupan kita dan peristiwa di dunia diperkenankan boleh kita alami sebagai bagian dari perwujudan keselamatan itu. Nah, Ibu Bapak Saudara, ketika kita berbicara seluruh jalinan peristiwa kehidupan, maka termasuk di dalamnya bukan saja peristiwa-peristiwa baik, tetapi juga peristiwa-peristiwa buruk. Di dalam peristiwa-peristiwa itu sesungguhnya Tuhan menaburkan hikmat yang kita dapati dan yang dunia perlukan untuk mengerti dan mengerjakan karya kehidupan yang berpadanan dengan rancangan keselamatannya. Dalam terang pengertian ini jugalah kita kemudian diajak untuk memahami bacaan Alkitab kita pada saat ini, yakni kitab Yoel pada pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Pembacaan Alkitab kita merujuk pada sebuah peristiwa yang dialami oleh masyarakat Yerusalem. Terjadi peristiwa yang mengejutkan, yakni munculnya hama belalang yang amat besar. Datangnya hama belalang ini tentu menggentarkan karena mengancam hal penting dalam kehidupan mereka, yakni ladang gandum yang menjadi sumber pangan mereka. Datangnya hama belalang ini berarti juga datangnya ancaman kelaparan yang hebat. Meski hama belalang adalah suatu hal yang biasa terjadi dan memang suatu hal yang sifatnya alamiah sebagai bagian dari siklus alam, tetapi dalam masa Nabi Yoel tampaknya, Bapak Saudara, hama yang datang berkali-kali lipat dari yang umumnya terjadi, maka muncul pertanyaan eksistensial. Apa makna dari kejadian itu? Adalah Nabi Yoel yang kemudian menjadi saluran hikmat Tuhan untuk menerangkan makna peristiwa hama belalang ini.
Melalui Nabi Yoel, Tuhan mengingatkan bahwa peristiwa itu terjadi sebagai cara Tuhan untuk mengingatkan umat Yerusalem bahwa kehidupan mereka di hadapan Tuhan telah serong. Nah, Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hamba belalang menjadi cerminan bahwa rupanya masyarakat Yerusalem telah lama meninggalkan ibadah yang sejati kepada Tuhan dan sibuk dengan segala hal yang bersifat keduniawian. Hama belalang diibaratkan bala tentara Tuhan yang menghancurkan segala hal yang dibanggakan manusia, dan oleh karena itu diingatkan kembali bahwa hanya Tuhan sajalah tempat bersandar yang teguh yang menjamin keselamatan. Karena itu Nabi Yoel hadir untuk mengingatkan masyarakat Yerusalem bahwa di dalam bencana yang mereka alami ada hikmat yang Tuhan anugerahkan agar keselamatan yang sejati senantiasa melingkupi umat Tuhan. Karena itu pengalaman yang dahsyat ini perlu dihayati dan dibagikan kepada generasi-generasi selanjutnya agar mereka memiliki pegangan, terlebih ketika menghadapi peristiwa yang berat dan yang penuh dengan beban, bahwa di balik setiap yang menyusahkan, jika kita percaya, jika kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan mengenali rancangan kebaikan Tuhan yang menjadi kekuatan pengharapan kita. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini juga pengalaman umat Tuhan pada masa Nabi Yoel ini juga yang diperdengarkan bagi kita pada saat ini, secara khusus ketika kita pun sedang dikecam oleh suatu peristiwa kehidupan yang dahsyat, yakni pandemi COVID-19. Kita berhadapan dengan suatu fenomena yang mencemaskan dan yang menggetarkan. Lalu ada banyak upaya untuk mengaitkan peristiwa pandemi COVID-19 ini dengan tulah di Mesir atau dengan peristiwa air bah di zaman Nabi Nuh. Namun kita harus berhati-hati dengan tafsiran-tafsiran seperti ini, agar jangan sampai kita sadar tidak sadar melihat Tuhan sebagai sosok yang kejam dan berdarah dingin. Tuhan yang kita jumpai di dalam Yesus Kristus, yang juga adalah juru selamat kita, bukanlah Tuhan yang seperti itu. Sebaliknya, Tuhan yang kita jumpai di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang berbela rasa, yang penuh dengan kepedulian. Benar, memang Tuhan mengizinkan hal-hal yang penuh beban dialami oleh umatnya, tetapi sesungguhnya Bapak Saudara, itu pun sebagai jalan Tuhan dalam mendidik dan membangun umatnya. Bukan saja mendidik dan membangun di dalam Yesus Kristus, kita juga berjumpa dengan Tuhan yang hadir sebagai sahabat yang baik, yang rela menanggung beban sahabatnya, yakni umatnya dan dunia. Karena itu kita mengenal Tuhan yang turut menderita. Jika kita cermati Bapak Saudara, maka kita akan memahami bahwa pandemi COVID-19 muncul dari mutasi virus corona. Apa penyebabnya? Perubahan alam akibat perkembangan kehidupan telah mendorong terjadinya mutasi itu. Akibat manusia terlalu rakus dan mengeksploitasi alam sedemikian rupa, maka alam pun berubah. Salah satunya mutasi virus corona. Apa artinya? Artinya Ibu Bapak Saudara, pandemi COVID-19 menjadi pengingat kita dan dunia bagaimana kehidupan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu untuk mengejar kesenangan kita telah berbalik mengancam kita. Ada hikmat di situ.
Kita perlu mengkaji ulang apa yang kita anggap yang terutama dan yang terpenting dalam hidup kita. Tuhan telah mempercayakan bumi ini untuk menjadi tempat tinggal kita, tetapi kita merusaknya. Dan bukan saja berdampak bagi kita, tapi bagi banyak orang. Lihat akibat dari pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang terancam kehidupannya. Dunia yang seolah-olah sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak peduli pada yang lain, kemudian diperhadapkan dengan kenyataan bahwa ada banyak orang terancam kehidupannya, dan kita pun cepat atau lambat kemungkinan juga akan terdampak. Ada hikmat juga di sini, Bapak Saudara. Kita diajak untuk mengingat kembali arti kepedulian, arti toleransi, arti berbela rasa, dan seluruh nilai-nilai kebaikan lainnya. Terlebih kita mengaku sebagai umat Tuhan yang telah mengalami bela rasa Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kalau Tuhan saja dengan penuh kerendahan hati mau menjadi sahabat bagi dunia, maka kita yang mengaku pengikut Kristus haruslah meneladani kerendahan hati itu dengan rela menjadi sahabat bagi sesama. Adalah tepat, Ibu Bapak Saudara, ketika di bulan Oikumene ini PGI mengeluarkan surat himbauan agar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita menyatakan kesaksian kita dengan menjadi sahabat di masa susah dan senang. Sebagai umat Tuhan, kita menghadapi pandemi ini bukan dengan putus asa dan ketakutan. Kita bukan bersembunyi di dalam rumah, tetapi kita sedang menjadi sahabat dengan tidak menjadikan diri kita sumber penularan. Dan karena sahabat itu peduli, maka meski fisik kita di rumah, tetapi kita mengembara di tengah-tengah dunia, memperhatikan mereka yang terdampak berat karena pandemik ini, lalu mengupayakan perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk mengangkat beban kehidupan itu bersama-sama. Kita boleh percaya, Ibu Bapak Saudara, meski pandemi COVID-19 ini menjadi ancaman, tetapi di dalamnya juga kita sedang berjumpa dengan tuntunan Tuhan untuk kita boleh membangun pola hidup yang baru, new formal lifestyle, yakni pola hidup yang bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan yang terus mengerjakan apa yang benar, apa yang adil, dan apa yang menghadirkan damai sejahtera bagi dunia. Tuhan memberkati kehidupan kita untuk menjadi pembawa damai bagi dunia, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Dan saat ini juga, Ibu Bapak Saudara, kita juga boleh akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Sion Nunukan. Tuhan berkati.